Halo guys, kembali lagi bersama gua, Hengki Mart. Mungkin teman-teman selalu berpikir bahwa bentuk dari menabung atau berinvestasi itu terbatas hanya sekedar membeli tanah, properti, deposito, emas batangan, atau sebagainya. Ternyata, di era zaman sekarang ini, tidak hanya itu. Ada yang dinamakan itu investasi saham. Deposit Nah, photos. di zaman sekarang ini, ada pula orang yang berpikiran seperti ini. Investasi saham itu cuma buat orang-orang kaya. Dan ada juga yang berpikir seperti ini. Saham itu seperti dalam bidang judi. Itu semua jawabannya salah ya teman-teman. Semua orang itu ada kesempatan kok untuk berinvestasi saham. Nah, dan kalau teman-teman itu paham cara untuk menganalisa saham itu seperti apa, kinerjanya seperti apa, pastinya teman-teman itu tidak berpikir bahwa saham itu seperti judi. Nah, dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti itu, gua buat video ini untuk membahas mengenai ini semua, supaya mindset teman-teman itu bisa berubah dan tidak berpikiran seperti itu terhadap saham. Nah, yuk kita bahas ke dalam materinya. Tetap di video ini, tonton sampai habis ya teman-teman, agar gak ada hal yang terlewatkan di video ini mengenai saham ini. Dan selain itu juga, bisa subscribe channel ini apabila teman-teman suka, share dan komen ya apabila teman-teman ada penjelasan saham itu apa beda dari apa yang gue jelasin. Gak apa-apa, teman-teman tinggal kirimin aja komentar teman-teman di bagian kolom komentar ya, supaya gue juga bisa belajar nih arti saham dan penjelasan saham dari teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam materinya ya. Tapi setelah intro berikut ini ya teman-teman. Oke, pertama-tama gua mau ngebahas mulai dari pengertian saham itu sendiri. Pengertian saham itu sebenarnya itu mudah sih. Jadi, saham itu adalah bukti atau tanda sah kepemilikan modal seseorang terhadap suatu perusahaan. Contohnya nih seperti ini nih. Misalnya Pak XYZ memiliki saham di perusahaan A. Berarti Pak XYZ ini mempunyai hak untuk bisa mendapatkan profit dan aset dari perusahaan A ini. Dikarenakan saham itu adalah tanda penyertaan modal kita terhadap suatu perusahaan, maka Pak XYZ ini adalah seorang pihak yang menanamkan modal di perusahaan tersebut, jadi memiliki hak atas klaim pendapatan si perusahaan ini. Aset perusahaan bahkan hadir dalam rapat umum pemegang saham tersebut. Nah, apa aja sih jenis-jenis saham ini? Nah, di dalam saham ini terbagi dua jenis saham. Yang pertama adalah saham preferen. Pada jenis saham preferen ini, sebagai pemilik saham preferen ini, teman-teman memiliki hak yang istimewa dan lebih banyak dibandingkan teman-teman itu memiliki saham-saham biasa atau menjadi pemegang saham yang biasa. Bisa dikatakan akan dinomorsatukan dalam hal seperti pembagian keuntungan perusahaan dan sebagainya. Jadi misal teman-teman jadi sebagai pemilik saham preferen, teman-teman itu memiliki hak istimewa. Misalnya seperti ini. Kalau tiba-tiba nih perusahaan itu likuidasi atau bangkrut ya, lain kata itu likuidasi bangkrut. Nah, itu jadi dengan kata lain perusahaan itu bangkrut, otomatis perusahaan itu kan tidak bisa membagikan keuntungan lagi kan sebelum liquid. Nah, itu dengan teman-teman sebagai pemegang saham preferen, nah itu teman-teman bakalan dapat pembagian hasil dari perusahaan yang likuidasi itu, kecuali teman-teman sebagai pemegang saham biasa. Nah, itu sebagai pemegang saham biasa itu teman-teman gak bakal dapat keuntungan dari hasil likuidasi tersebut. Nah, itu menjadi suatu hak istimewa bagi teman-teman menjadi seorang pemegang saham preferen. Lalu yang kedua itu
saham biasa. Nah, pada jenis saham ini teman-teman itu dapat sebagian pendapatan perusahaan atau ada berupa dividen pada posisi perusahaan tersebut apabila untung ya. Tetapi apabila perusahaannya rugi, kemungkinan besar itu tidak akan membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Jadi keuntungan lainnya itu teman-teman itu juga bisa ikut dalam andil rapat umum pemegang saham. Nah, itu teman-teman juga bisa ikut dalam RUPS-nya kalau teman-teman sebagai seorang pemegang saham biasa. Nah, setelah dari jenis-jenis saham itu, apa aja sih keuntungan yang kita peroleh dalam investasi saham ini? Nah, teman-teman harus tahu nih, keuntungan yang kita peroleh itu apa aja sih? Yang pertama itu, teman-teman itu bisa mendapatkan yang dinamakan dividen. Nah, dividen ini adalah suatu pembagian keuntungan yang bisa diberikan perusahaan kepada investor saham. Nah, dividen ini biasanya diberikan setelah adanya persetujuan dari pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS. Jika teman-teman ingin memperoleh dividen, nah maka teman-teman itu wajib ada memegang saham atau hold saham dalam jangka waktu lama. Karena dividen ini dapat berupa uang tunai atau sejumlah saham yang dimiliki oleh seorang investor. Jadi di mana saham tersebut akan bertambah sesuai dengan waktu pembagian dividen. Nah, jadi biasanya itu pembagian dividen ini, biasanya itu perusahaan itu membagikan dividen itu tiap 1 tahun sekali. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa perusahaan yang akan membagikan dividen itu 2 kali. Jadi ada dividen interim namanya, terus ada dividen final. Nah, jadi biasanya di akhir awal tahun sama di akhir tahun biasanya 2 kali. Tapi dua nama itu yang itu dividen interim sama dividen final. Itu biasanya sih nggak semua perusahaan ada sih. Contohnya itu seperti ada kayak Astra International. Nah, itu biasa bagikan dua kali dalam setahun. Ada dividen interim sama dividen final. Terus ada BCA juga seperti itu. Terus Unilever juga seperti itu. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang memang udah yang benar-benar elit dan besar sih biasanya bagikan seperti itu. Lalu yang kedua itu teman-teman bisa mendapatkan yang namakan capital gain. Nah, capital gain ini maksudnya itu adalah selisih antara harga pada saat teman-teman membeli saham tersebut dengan harga jualnya. Jadi antara harga beli sama harga jual itu ada selisih. Nah, capital gain ini terbentuk karena teman-teman itu adanya aktivitas jual beli saham tersebut di Bursa Efek Indonesia. Contohnya, teman-teman membeli saham A dengan harga 1000 per lembar. Kemudian teman-teman jual di harga 2000 per lembarnya. Nah, berarti teman-teman sudah mendapatkan capital gain sebesar Rp1.000 dari setiap lembar saham yang teman-teman jual. Itu keuntungan bukan? Nah, itu yang dinamakan capital gain. Jadi antara selisih gua beli di harga 1000, gua jual ke harga 2000, nah itu namanya capital gain. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan untuk di video gua kali ini. Apabila ada kekurangan di video ini, gua minta maaf. Dan gua bisa teman-teman bisa mengkritik tiap video yang gua buat apabila ada kesalahan atau apabila ada materi yang terlewatkan. Teman-teman bisa langsung komentar di kolom komentar ya teman-teman. Terus sekali lagi apabila teman-teman suka channel ini, teman-teman bisa bantu subscribe channel ini, like, share, dan komen ya teman-teman. Lalu mungkin sekian dulu dari video yang gua buat. Nantikan lagi di video gua di part 2 nya ya. Video ini baru part 1-nya, ada kelanjutannya lagi untuk part 2 nya. Kelanjutan dari saham ini apa pengertiannya, hingga gua bakal jelasin di video-video gua berikutnya di part 2 sama di part 3 sedetail-detailnya mengenai saham ini, supaya teman-teman bisa cepat paham dan cepat ngerti apa itu saham, dan kemudian juga teman-teman bisa langsung cepat-cepat juga untuk mulai berinvestasi saham. Mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. Sekian dari gua, thank you for watching, sampai jumpa di video gua berikutnya ya teman-teman. See you and bye guys.